Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran pemrograman dasar bersama saya Pak Tomo. Di kesempatan kali ini kita akan lanjut pada materi selanjutnya yaitu variabel. Kalau kemarin kita sudah belajar konstanta, hari ini kita akan belajar variabel. Jadi perhatikan dengan saksama video ini dari awal sampai akhir supaya kalian tahu untuk perkembangannya ya, dari belajar konstanta ke variabel itu ada sambungannya atau ada hubungannya, jadi saling berkaitan. Oke, di sini saya sudah membuka Free Pascal ya. Jadi kalian yang punya program ini di rumah, di komputer atau laptop kalian, silakan langsung dipraktekkan juga supaya lebih paham dalam praktek pembelajaran kali ini atau materi variabel kali ini. Oke, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu supaya yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tidak lama-lama lagi supaya tidak panjang lebar ya pembahasannya, kita langsung saja praktek tentang variabel. Jadi variabel itu apa sih? Jadi variabel adalah sebuah inisial atau identifier yang bisa kita isi sebuah nilai sesuai dengan keinginan kita. Kalau kemarin konstanta itu nilainya sebentar. Nah, kalau misalkan kemarin itu bahas tentang konstanta ya. Konstanta ini nilainya mutlak. Mutlak itu artinya kita sudah menulis di dalam programnya, jadi kita tidak bisa merubah lagi. Tapi kalau variabel itu nilainya bisa kita rubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, prakteknya bagaimana atau bedanya bagaimana sih Pak untuk konstanta dan variabel? Kalau kemarin kita kan pakai namanya cons ya untuk perintahnya. Terus nama konstantanya apa? Misalkan A. A ini nilainya berapa? Misalkan nilainya 7. Titik koma. Nah, berarti kita tidak bisa merubah 7 ini di luar program. Jadi kita harus membuat atau merubahnya di dalam program. Kalau sudah dikompil kita tidak bisa merubahnya. Tapi kalau variabel itu bisa. Tinggal kita tentukan variabelnya itu bentuknya apa sih atau nilainya apa. Nah, di sini kita akan belajar tentang tipe data juga. Jadi variabel itu hubungannya sama tipe data ya. Jadi saling berhubungan. Kalau konstanta kemarin langsung nilainya tidak perlu tipe data, misalkan angka ya kita tinggal tulis angkanya, tapi kalau huruf kita tinggal tulis hurufnya. Tapi kalau variabel, berhubung program ini akan menampilkan sesuai yang kita inputkan, misalkan angka, gimana sih caranya keluar angka? Nggak bisa otomatis ya tanpa kita jelaskan dulu sama programnya. Jadi kalau angka itu antara ini sampai ini, kalau huruf itu antara ini sampai ini. Jadi harus kita jelaskan juga. Jadi tipe data yang perlu kalian tahu di sini itu ada 4 ya. Tipe data itu menjelaskan sebuah nilai. Jadi tipe data ini menjelaskan isi sebuah nilai. Nah, kalau misalkan nilainya itu berupa angka, itu tipe datanya adalah integer. Jadi integer ini bisa diisi oleh angka saja. Kalau misalkan itu bukan angka, itu tidak akan kebaca ya, atau tidak akan keproses oleh programnya. Angkanya antara berapa? Antara 0 sampai dengan 9. Itu untuk integer. Jadi kalau kita mau ngisi sebuah nilai itu angka, berarti kita pakai tipe data integer. Kalau misalkan kita pakai kata kita bisa pakai char ya. Kata itu misalkan huruf A, B, C. Nah, ini adalah sebuah kata. Atau huruf ya. Char itu karakter artinya. Seperti ini dan sampai Z ya biasanya. Kemudian ada lagi namanya real. Nah, tipe data real ini bisa kita gunakan untuk angka yang tidak bulat. Kalau integer itu untuk angka yang bulat, misalkan 80,5 itu hanya terbaca 80 kalau integer. Tapi kalau real, komanya bisa kita baca. Misalkan 80,5 itu bisa kebaca. Kalau bulat, dia akan dibulatkan menjadi 80. Itu untuk integer ya. Jadi kalau di Pascal itu real itu untuk mewakili bilangan yang mengandung pecahan atau koma ya. Nah, komanya ini biasanya kalau di programnya itu diganti titik, bukan koma seperti ini. Untuk angka pecahan.
desimal. Kalau ini untuk angka bulat. Nah, ada lagi, yaitu string. String ini digunakan untuk sebuah kalimat ya, kata atau kalimat. Jadi kalau bukan huruf bisa menggunakan string untuk tipe datanya. Oh, ada lagi yang perlu kalian tahu lagi, satu lagi ya. Jadi tipe data ini ada 5. Yang terakhir adalah boolean. Boolean tulisannya seperti ini. Digunakan untuk mewakili ya dan tidak atau true dan false. Nah, jika jawaban iya berarti true, jika tidak berarti false, seperti itu. Nah, untuk prakteknya kita akan langsung saja menggunakan tipe-tipe data untuk variabel. Sebelum itu, penggunaan variabel sendiri seperti konstanta ya. Kita tinggal menulis var seperti ini aja, kemudian nama variabelnya apa. Jadi dikasih nama variabelnya apa, kasih titik 2, bukan sama dengan ya, tapi titik 2. Nah, ini nilainya apa nanti? Nama variabelnya ini misalkan kita isi sebuah angka, berarti kita harus pakai integer titik koma. Untuk penggunaannya seperti ini. Nah, nama variabel ini bisa kita rubah bebas sesuai apa yang kita inginkan. Oke, langsung saja kita praktekkan ya biar tidak bingung. Nah, kita buat file baru new. Nah, di sini kita buat seperti biasa ya, struktur penulisannya dimulai dari nama programnya. Tadi program misalkan nama programnya adalah penulisan variabel. Jadi usahakan jangan ada spasi ya untuk nama program ini biar tidak error. Nah, misalkan penulisan variabel, kemudian jangan lupa menampilkan variabelnya. Var-nya apa? Di sini nanti kita isi. Nah, kita skip dulu ya. Untuk struktur programnya kita tulis dulu seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita isi di dalamnya begin ini ya, ada write learn, begin, right. Bukan begin ya, tapi begin bacanya. Write learn. Nah, kemudian ada read learn seperti ini. Titik koma. Oke, di write learn ini bisa kita bebas isi apa yang kita inginkan. Jadi sebelum itu, mari kita isi sebuah variabelnya dulu. Misalkan variabelnya akan kita isi sebuah nilai. Kita buat var-nya misalkan namanya adalah A. A ini nanti kita isi sebuah angka, berarti A ini kita buat tipe datanya integer seperti ini, titik koma. Nah, di sini kita harus menuliskan untuk angkanya itu apa. Jadi misalkan gini, write learn, masukkan angka pertama, misalkan gini ya. Oh, ketinggalan petiknya ya. Untuk write learn harus ada petiknya. Seperti ini. Nah, masukkan angka pertama. Nah, nanti angkanya ini akan disimpan oleh A. Jadi kita harus tulis di sini read learn dalam kurung A seperti ini tanpa tanda petik ya. Jadi untuk mewakili sebuah nama variabel. Nah, baru kita panggil lagi apa yang sudah kita inputkan di sini. Yang sudah disimpan A akan kita panggil lagi. Sesuai nggak dengan yang kita tulis? Kita panggil write learn lagi. Kita buat sebuah kalimat misalkan angka yang Anda masukkan. Yang tadi Anda masukkan adalah, misalkan seperti ini ya. Kasih jarak sebelum petik di terakhir. Ini juga dikasih jarak. Terus kita tutup. Kita kasih koma dulu. Nah, ini bedanya dengan jika kita mengetik dengan menampilkan ini berbeda. Jadi kalau mengetik kita ada read learn-nya, kalau menampilkan lagi kita tinggal kasih koma terus A, tetap di dalam kurung ya. Nah, kemudian kita coba compile seperti ini. Kita kasih judul dulu, misalkan namanya tadi penulisan variabel, disamakan saja sama nama programnya. Oke, successful. Kemudian kita run. Masukkan angka pertama, misalkan angkanya 8, kita enter. Nah, angka yang tadi Anda masukkan adalah 8. Kok tadi tulisannya hilang, Pak? Oh, berarti kita harus nambahi lagi di sini ya, supaya ada jarak dan tidak ketumpangan tulisannya. Kita buat seperti ini saja tanpa diisi. Kita run lagi. Angkanya 9, kita enter.
Nah, dia akan ada di bawahnya. Angka yang tadi Anda masukkan adalah 9. Oke, sekarang kita coba mengkalkulasi sebuah nilai ini ya. Misalkan kita jumlahkan. Berarti kalau kita jumlahkan butuh nilai lagi dong. Kita harus memasukkan variabel juga. Nah, penulisannya variabel itu cukup satu kali saja ya. Nah, seperti ini kita tambahin lagi misalkan B.2 integer seperti ini. Nah, di sini kita masukkan lagi seperti yang A ini. Write-len, masukkan petiknya ketinggalan ya. Masukkan angka kedua, spasi seperti ini. Write-len yang nyimpan adalah B, jangan A lagi ya, karena A sudah digunakan biar tidak bertabrakan. Nah, masukkan angka B. Nah, angka yang tadi Anda masukkan adalah kita rubah kata-kata ini menjadi hasil penjumlahan antara A dan B adalah, nah, di sini langsung kita tuliskan penjumlahannya. Bukan di dalam petiknya, tapi di luar petik ya. A plus B seperti ini misalkan. Nah, write-nya ini kita taruh di bawah. Write-len seperti ini. Kemudian kita compile. Kita run lagi. Masukkan angka pertama misalkan 5. Masukkan angka kedua 4. Nah, hasil penjumlahan antara A dan B adalah 9. 5 tambah 4 tadi ya. Nah, karena hilang, kita taruh write-len lagi di sini di bawahnya. Seperti ini. Biar ada jarak ya. Kita compile, sukses. Kita run. Angka pertama 5. Bahkan angka kedua 8. Hasil penjumlahan antara A dan B adalah 13. Jadi sesuai dengan yang kita masukkan. Nah, di sini kan kita bisa memasukkan nilai berapapun terserah kita. Jadi kita bisa mengotak-ngatik. Beda dengan konstanta. Kalau konstanta kita harus memasukkannya di sini. Jadi bukan di tadi ya, bukan di hasil execute-nya atau di hasil run-nya ya. Jadi kita masukkannya di sini. Artinya mutlak hasilnya berubah sesuai dengan dalamnya ini. Tapi kalau variabel kita bisa memasukkan nilainya di luar dari dalam program ini ya. Dari tempat kita menulis sebuah program ini. Oke, ini bisa kalian kembangkan sendiri ya. Mau tipe datanya pakai real boleh, itu nanti mengandung pecahan. Biasanya digunakan untuk yang hasilnya pembagian-pembagian ya. Biasanya kan ada koma. Kalau perkalian atau penjumlahan biasanya kan cukup bilangan bulat saja, jadi pakai integer seperti ini. Sekarang kita uji coba yang sebuah kata ya, misalkan pakai string. Jadi kita ganti di sini, kita B-nya kita hapus. Kita ganti misalkan di sini string. String. Jadi string kan untuk tipe data kata ya atau kalimat. Jadi kita masukkan, kita hapus dulu ini biar nggak bingung. Nah, misalkan seperti ini, masukkan ini kita ganti sebagai masukkan nama Anda. Misalkan seperti ini. Yang nyimpen nanti adalah variabel A. Terus kita kasih jarak pakai write-len, kita tulis lagi pemanggilannya ya. Nama Anda adalah, jadi bedakan dengan yang atas untuk pembuktian saja ya. Nah, kita panggil lagi A-nya. Seperti ini, kemudian kita compile. Successful, nah, kita run. Nah, misalkan kita buat namanya adalah SMK Mutu Pandaan. Seperti ini kita enter. Enter lagi. Nah, di sini kan otomatis sesuai dengan yang kita isi. Jadi seperti itu ya variabelnya. Hampir sama dengan konstanta, bisa kita panggil apa yang sudah kita tulis. Jadi tinggal nama variabelnya ya. Kalau konstanta kemarin kita tinggal manggil nama konstantanya apa. Jadi seperti itu. Silakan kalian bereksperimen sendiri untuk penggunaan dari tipe data yang lain ya. Jadi sebenarnya tipe data itu ada banyak. Jadi kita hanya menjelaskan di 5 tipe data saja. Untuk percobaan yang sudah kita lakukan pakai tipe data integer dan string. Untuk yang lain bisa kalian eksperimen sendiri di rumah. Biar durasi video ini tidak panjang ya. Bagi yang memiliki pertanyaan silakan WA saja di nomor saya ya. Atau via
YouTube di kolom komentar juga nggak apa-apa. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan tentang variabel. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Terima kasih atas perhatian kalian. Cukup sampai di sini. Jangan lupa presensi link di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.